anak-anak kita didiagnosa sebagai gangguan spektrum autis, itu bukan akhir dunia, itu bukan selesai dunia, itu baru awal. Yang ngomongnya gampang nih ya, nggak boleh denial, gampang kan, tapi ngerjainnya kan susah. Nih anak ini ada Aspergernya, dia mau sekolah sama kita ya gitu. Terus si anak Asperger bisa nyamperin, oke, hi, I'm Asperger too, we can be friends. Halo Moms and Dads, welcome to Keluarga Modern Parent di YouTube channel Mothercare Indonesia. Kembali lagi bersama saya Astari di Keluarga Modern Parent. Nah, Keluarga Modern Parent ini hadir untuk Moms and Dads yang membutuhkan support kehidupan parenting dan keluarga ala Modern Parent. Di sini, Moms and Dads bisa mendapatkan cerita seru, informasi bermanfaat, dan juga pengalaman hidup menarik langsung dari sumbernya. Nah, hari ini kita udah kedatangan nih Dr. Ivan Rianto Wijaya, SPAK, dokter anak konsultan neurologi dari Eka Hospital Bekasi. Nah, welcome dokter. Hai. Oke, mungkin buat yang belum tahu dokter Ivan ini udah 9 tahun menjadi dokter anak dan 3 tahun terakhir menjadi konsultan neurologi. Dokter juga merupakan lulusan dari Universitas Indonesia. Mungkin dokter mau say hi untuk moms and dads di rumah untuk sesi kali ini? Oke, hai mom and dad. Jadi hari ini kita akan sedikit berbagi mengenai apa itu gangguan spektrum autis. Gangguan spektrum autis ini dibawa temanya kelihatannya karena kita akan memperingati World Autism Awareness Day di tanggal 2 April. Nah, di hari itu kita diharapkan sebetulnya agar lebih mengenal tentang apa itu autism, tentang bagaimana itu autism dan bagaimana kita bisa memberikan kehidupan dan nilai hidup yang lebih baik untuk anak-anak dengan gangguan spektrum autis. Oke, nah mungkin buat moms and dads nih, ini kan informasi baru juga ya. Kayak misalnya kita baru membahas kali ini di channel YouTube kita soal autisme. Nah dok, autisme itu sebenarnya apa sih dok? Apakah ada perbedaannya dengan sindrom lain seperti misalnya Asperger atau ADHD yang cukup banyak nih informasinya berseliweran di sosial media, tapi kita juga belum clarify sebenarnya apa itu autisme dan apa juga bedanya dengan sindrom lainnya. Oke, jadi autisme itu atau kita kenal namanya gangguan spektrum autis, kalau bahasa Inggrisnya dia Autism Spectrum Disorder. Dia itu suatu gangguan, dari dasar disorder, jadi suatu gangguan di minimal harus ada di 2 aspek kehidupan. Satu adalah gangguan interaksi sosial dan komunikasi sosial. Yang kedua diikuti dengan perilaku repetitif, stereotipik atau minat yang terbatas, atau ada gangguan sensorik. Ya, jadi kedua hal tersebut harus ada kalau kita mau mendiagnosis suatu gangguan spektrum autis. Nah, kalau di istilah di luar kita kenal namanya kalau anak-anak yang perkembangannya normal tersebut tadi neurotypical atau anak-anak tipikal. Tapi kalau anak-anak dengan gangguan spektrum autis atau ada gangguan-gangguan lain itu namanya neurodivergent. Nah, anak-anak dengan neurodivergent ini kalau di kitab di primbonnya buat mendiagnosis gangguan-gangguan ini namanya DSM-5, itu yang kita kelompoknya ada itu namanya kelompok neurodevelopmental disorder. Nah, sekarang apa bedanya tadi sama Asperger, ADHD gitu kan gitu. Kalau Asperger itu sebenarnya istilahnya udah lama. Di sebelum tahun 2003, sebelum ada DSM-5, itu kita mengenal ada Asperger. Asperger itu adalah high functioning autism. Jadi anak-anak dengan gangguan spektrum autis tapi yang bagus banget lah, yang IQ-nya bagus banget gitu. Nah, tapi sejak tahun 2003, sejak ada DSM-5, istilah Asperger ini dihilangkan, nggak ada lagi. Jadi semua dimasukkan ke dalam kelompok gangguan spektrum autis. Di satu sisi masyarakat ada yang senang. Kenapa? Karena di negara maju, di tempat-tempat yang sudah ditanggung perawatannya penuh oleh negara, itu karena dianggap masuk sebagai gangguan spektrum autis, dia ditanggung.
Sehingga anak-anak Asperger ini mendapatkan hak yang sama dengan anak-anak dengan gangguan spektrum autis lainnya. Kalau di negara kita yang kebanyakan perawatannya masih dari kocek sendiri, itu ibu-ibunya malah sedih. Tadinya kan seneng dibilang, oh Asperger, bukan autis katanya gitu kan. Nah sekarang Asperger, tapi autis dok. Ya jadi Asperger autis, iya autis. Ibunya sedih gitu kan. Nah jadi sebenarnya mereka satu kelompok yang sama sebetulnya, cuman spektrumnya sedikit berbeda. Jadi spektrum yang satu spektrum yang sono, satu spektrum yang di sisanya. ADHD itu sering kali menjadi saya selalu bilang mungkin ketidaktepatan sebutan untuk anak-anak dengan gangguan spektrum autis. Jadi yang paling pertama nih pesan saya, kalau punya anak di bawah 6 tahun, jangan buru-buru mau dilabel sebagai ADHD. Ya, jadi ADHD itu baru kita label biasanya setelah 6 tahun. Ya. Nah, kalau dia ada gangguan spektrum autis, yang paling utama tadi tuh ada gangguan interaksi dan komunikasi sosial. Kalau ADHD nggak ada. Jadi ADHD kayak anaknya gerak terus ya nggak capek-capek muter terus segala macem. Nah tapi anaknya nggak cuek, anaknya baik-baik aja, anaknya dipanggil nengok, anaknya diajak bicara bisa, terlambat bicara jarang gitu ya. Nah jadi itu sebetulnya yang paling bisa kita gunakan secara awam untuk membedakan apa itu autism spectrum disorder dan apa itu ADHD. Jadi dia diagnosa yang berbeda bahkan, cuman memang dalam satu kelompok yang sama namanya neurodevelopmental disorder. Oke dok, tadi kan ada juga dibahas soal gangguan interaksi nih. Jadi nggak mungkin dong dari bayi udah kita labelin dia autism, karena interaksi aja kalau pada bayi kan balita baru umur 3 tahun ya, yang maksudnya bisa ngobrol, dikasih instruksi seperti itu. Nah sebenarnya ciri-cirinya itu atau sejak kecil kapankah kita bisa, aduh kira-kira perlu nggak nih dikontrol ke dokter, dilihat nih umur berapa sih dok? Ya jadi betul tidak bisa dari bayi banget, tapi ya nggak usah dia 3 tahun juga dong gitu. Jadi sebetulnya kalau kita lihat di screening itu baru mulai 15 bulan sebetulnya. Nah, screening yang bisa dipakai namanya MCAT. Diagnosa beberapa paper sebagian bilang rata-rata 2 tahun mereka baru berani diagnosa. Walaupun sebetulnya di 18 bulan sebenarnya kita sudah bisa mulai mendiagnosa. Saya sendiri kalau gejalanya cukup berat, kita berani diagnosa lebih dini, mungkin 15 bulan gitu ya, kita berani. Nah tapi kalau di bawah itu memang akan lebih problem, karena tadi gejala-gejalanya belum terlalu terlihat. Biasanya kalau gejalanya hebat sekali, kita tetap minta terapi, jadi kita tetap minta anaknya dilakukan tindakan. Nah jadi kira-kira gambarannya gini. Kalau di usia 6 bulan, 7 bulan anak dipanggil nggak nengok, kita mesti hati-hati. Satu, bisa gangguan pendengaran, tuli. Kedua, bisa gangguan spektrum autis atau gangguan yang lain gitu. Jadi kita mesti hati-hati. Kedua, dia mesti bisa babbling di umur 9 bulan. Babbling. Jadi bukan manggil papa ya, cuma babbling. Jadi masih belum ada artinya, tapi ada konsonannya. Yang berikutnya, dia bisa mulai nunjuk kira-kira di usia 12 bulan. Bisa ya. Nunjuk bermakna paling telat di 18 bulan. Bicara satu kata yang berarti itu di sekitar 15-16 bulan. Ya, jadi kira-kira patokannya itu tuh. Jadi kita bisa deteksi lebih dini, lebih dulu daripada yang tadi. Ya. Kalau kita tidak yakin, tapi anaknya sebutlah, kita pernah punya pasien anaknya umur 9 bulan. Ini pasien prof sebetulnya. Jadi anaknya umur 9 bulan, terus tapi ibunya aware banget, dok ini anaknya dipanggil juga nggak ada respon sama sekali dok, cuek aja anaknya gitu, cuek banget anaknya di umur 9 bulan itu. Terus dibawa ke prof, kita cek pendengarannya normal, tapi bener anaknya cuek. Nah kita nggak berani bilang dia autis, kekecilan.
Tapi masa mau dicuekin? Kan nggak mungkin. Jadi kita waktu itu kita mulai lakukan terapi untuk anak tersebut. Tetap kita sarankan untuk terapi. Terus namanya apa dok diagnostiknya? Kita akan berani bilang paling ada autistic trait atau ada bakat-bakat autis atau ada gejala-gejala autis, tapi kita belum berani diagnosa gitu. Zaman dulu itu kalau udah ada diagnosanya baru kita terapi. Nah, zaman sekarang kita lebih senang early intervention. Jadi secepat mungkin kita diagnosa. Jadi begitu ada problem, ada masalah yang kita deteksi, nah kita terapi gitu. Jadi parameternya itu kalau dipanggil nggak menengok, mau dari 6-7 bulan, terus ada mumblingnya juga. Kalau speech delay juga, itu termasuk tanda-tanda nggak sih dok? Speech delay itu merupakan salah satu gejala yang paling sering membawa orang tua untuk datang ke dokter anak pada anak-anak dengan gangguan spektrum autis. Ya, jadi itu gejala yang paling sering, dok anak saya belum ngomong. Kenapa? Karena kadang-kadang sebagai parents gitu ya, kita kadang-kadang juga ada faktor pasti kan denial, pasti itu manusiawi. Jadi ketika kita panggil anak kita, dok kadang-kadang nengok, kadang-kadang enggak kok gitu kan. Nah, jadi kita kadang-kadang akan ya udahlah anggap aja nengok itu nggak apa-apa gitu kan. Nah tapi kan begitu dia nggak bisa ngomong atau dia telat ngomong, nah itu kan saat itu kan kita mulai wah ini udah telat ngomong nih, udah ada sesuatu nih gitu. Jadi biasanya waktu itu baru dibawa untuk berobat dalam tanda kutip untuk didiagnosa ada nggak sesuatu. Oke dok. Nah sebenarnya kalau autisme sendiri itu dok, itu sebabnya apa sih dok? Apakah genetika atau ada, maksudnya secara internalnya ya, apakah ada kena virus atau apa mungkin? Nah saya nggak tahu, gimana dok? Ya jadi kalau autism ini sebetulnya faktornya multifaktorial. Jadi faktornya sangat bervariasi, jadi sangat banyak yang bisa berhubungan. Hubungan antara hostnya atau antara anaknya dengan lingkungan. Nah, hostnya tadi yang paling sering kita lihat. Jadi salah satunya memang faktor genetik yang sering kita lihat. Jadi riset-riset itu, penelitian-penelitian itu sebetulnya sampai sekarang tidak bisa menemukan gen yang khusus untuk autism apa. Tapi kita lihat dia poligenetik. Genetiknya gennya banyak banget. 30, 40, ada beberapa bahkan bilang ada ratusan yang berhubungan dengan autism dan faktornya namanya epigenetik. Jadi tidak masalah gangguan genetiknya aja, tapi faktor-faktor di sekitar gennya itu juga mempengaruhi gitu. Kira-kira gitu. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu misalnya yang udah ngetren gitu ya, screen time gitu ya. Screen time terlalu lama. Nah, itu kan salah satu bentuk faktor lingkungan yang bisa memicu atau bisa mendorong terjadinya gangguan spektrum autis. Walaupun ada 2 paper nih, kalau paper yang di negara Eropa sono, mereka menemukan bahwa pada gangguan spektrum autis ya, itu faktor yang utama berperan sebetulnya genetik, atau faktor resikonya sebetulnya adalah genetik. Walaupun genetiknya mereka nggak tahu apa, tapi udah ada bawaannya lah. Screen time itu hanya memperberat atau memperingan gejalanya. Jadi bukan murni sebagai suatu penyebab, bukan murni sebagai faktor resiko. Sebaliknya ada beberapa paper lagi di Asia yang menghubungkan, katanya ada hubungan atau screen time itu bisa merupakan suatu faktor resiko dari gangguan spektrum autis. Nah, tapi kalau mau bikin gampang, saya selalu bilang kalau menurut saya harus berhubungan. Jadi paling gampang mungkin yang lagi ngetren gampangnya berat badan. Kan kalau kita ingat kalau orang tuanya gemuk, terus dua-duanya gemuk gitu ya, anaknya kemungkinan besar gemuk nih gitu. Tapi kan nggak selalu. Yang mempengaruhi apa? Satu ada bakatnya, memang dia bakatnya gemuk. Nah mungkin Mbak Astari pernah dengar tuh atau sering lihat tuh, dia enak ya, dia makan banyak, all you can eat tiap hari nggak gendut-gendut. Saya baru makan angin aja udah gendut dong gitu. Nah kan sering-sering kita berpikir begitu tuh. Nah itu kan tadi faktor genetik kan, faktor ada rezekinya gitu kita buat seperti itu. Tapi kan ada faktor lingkungan. Mungkin
Akhirnya anak tadi yang bapak ibunya gemuk, anaknya jadi nggak gemuk karena olahraga, karena diet, dia menjaga porsi makannya gitu kan. Jadi dia nggak gemuk. Tapi ketika dia makan berlebihan, dia berhenti olahraga jadi gemuk lagi dia. Nah mungkin gambarannya kira-kira seperti itu gitu. Jadi tetap ada faktor genetiknya, tapi faktor lingkungannya juga besar gitu. Jadi nggak cuma satu sumber ya dok ya. Nah mungkin tadi kan sempat bahas soal genetik nih dok dan denial juga ya. Mungkin kayak orang tua yang anaknya didiagnosis ada kemungkinan atau kecenderungan autism, itu ada denial dari dia juga. Oh mungkin aku juga pembawa atau apa, makanya orang agak susah nih pada saat kita menyikapi anak-anak dengan gangguan ciri-ciri autisme gitu dok. Nah bagaimana sih sebaiknya misalkan kita sebagai orang tua nih, terutama moms and dads, mungkin baru mempelajari tumbuh kembang anaknya, terus ada kemungkinan seperti apa tanda-tanda yang mengarah ke autisme. Bagaimana sih kita sebagai orang tua tuh harusnya menyikapi proses tersebut dok? Ya, jadi ini yang memang agak repot. Ngomongnya gampang ngerjainnya tapi nggak semudah itu. Jadi yang pertama memang kita yang ngomongnya gampang nih ya, nggak boleh denial, gampang kan. Tapi ngerjainnya kan susah. Betul. Kalau ketika kita punya anak, punya orang lain, ketika dia ada problem apapun, bukan hanya autism, pasti kita, masa sih begitu? Emang dia begitu? Masa sih? Gitu. Apapun, bukan hanya autism. Pertama. Jadi itu memang responnya. Yang kedua, pasti kita ketika mendapatkan berita buruk, pasti kita akan denial dulu. Pasti kita akan responnya enggak dulu. Jadi tugasnya apa dok? Tugasnya yang pertama adalah mencapai acceptance secepat-cepatnya. Jadi mulai mencapai penerimaan bahwa anak kita ada sesuatu, mau autisme bukan gitu ya, tapi ada sesuatu yang bisa kita dampingi sehingga kualitas hidupnya bisa lebih baik gitu. Ya, jadi yang paling utama itu. Jadi yang pertama penerimaan dulu. Setelah penerimaan, kita mesti ingat bahwa ketika anak-anak kita didiagnosa sebagai gangguan spektrum autis, itu bukan akhir dunia, itu bukan selesai dunia, itu baru awal. Awal perjuangan kita sebagai orang tua untuk mencapai suatu tahap atau suatu kualitas hidup anak kita yang optimal. Jadi optimalnya sampai mana? Kita nggak pernah tahu, kita usaha aja. Oke, baik dok. Jadi berarti kalau pasien-pasien dokter nih selain dapat informasi medisnya, dokter juga menyiapkan mental orang tuanya dok nih. Karena saya ikutan terharu juga dengeran dok nih. Gitu, oke dok. Nah tadi kan kita juga bahas soal anak autisme siap berbaur lah ya dan bisa berkontribusi kepada masyarakat. Sampai kapan orang tua itu harus apa ya istilahnya mendampingi dia berbaur? Mungkin dari awal dari acceptance, terus abis itu dia mulai belajar, kita orang tua juga menemani. Nah kira-kira apakah ada proses pendewasaan nih pada anak-anak autisme? That's hard, tapi jawabannya adalah dia anak-anak normal. Saya mau nanya, emang Mbak Sari punya jawaban kalau dia anak-anak normal, sampai kapan kita mesti membiarkan anak-anak ini tumbuh dewasa? Nggak ada. Sampai seumur hidup sih dok. Jadi kan tetap aja, jadi in the end kita sebagai orang tua pasti akan tetap mendampingi. Tapi ketika kita lihat anaknya udah bisa, maksudnya adalah kita jangan terlalu mengekang. Gitu. Tapi itu juga bukan cuma pada anak autism, pada anak-anak normal juga sama. Kan ngetren tuh istilah generasi strawberry. Iya. Ya, saya nggak mau bahas lanjutannya lah. Tapi pokoknya generasi strawberry itu kan juga dasarnya sama gitu kan. Dimana orang tua dalam tanda kutip ya, quote unquote ya, terlalu banyak mendampingi perkembangan anaknya gitu. Jadi sama anak tipikal maupun anak-anak dengan neurodivergent sebenarnya kualitas sama saja masalahnya. Cuman mungkin ya anak-anak dengan neurodivergent ini akan sedikit lebih lama atau sedikit perlu bantuan yang lebih dibandingkan dengan anak-anak dengan yang neurotipikal. Emang istilahnya nggak enak karena di Indonesia itu sebutnya anak berkebutuhan khusus yang neurodivergent tadi. Kan nggak enak dengernya kan. Kalau di luar negeri namanya kan special needs, children with special needs, anak dengan kebutuhan spesial. Sama-sama khusus sih, tapi kan bahasanya kan kalau kita dengarnya pasti kan anak-anak spesial nih gitu, anak-anak khusus nih gitu kan beda gitu dalam tanda kutip. Tapi sebenarnya kan maknanya sama. Jadi yang paling penting adalah kita mau menemani anak kita dalam prosesnya menuju suatu individu yang baik, yang bisa mandiri, daily livingnya bisa baik. Dan
Hal tersebut juga tergantung seberapa berat gangguan spektrum autisnya. Jadi seberapa berat tadi kan kita bilang kan autism itu satu spektrum ya gitu ya. Jadi ada di spektrum mana dia gitu. Yang paling gampang kalau tadi Asperger tadi yang Mbak Astari tanya. Jadi artinya dia autism tapi ya spektrum yang IQ-nya bagus banget gitu kasarnya gitu. Kan bisa jadi orang paling kaya di dunia. Walaupun sekarang jadi nomor 2 gitu. Ya. Om Elon itu kan kalau baca di Wikipedia-nya lah ya, di salah satu wawancara, saya berani ngomong karena dia ngomong di wawancara gitu dan ada terstated di Wikipedia gitu ya, bahwa dia itu Asperger gitu. Nah, jadi kan artinya kan dia sebenarnya autism, tapi bisa jadi orang paling kaya di dunia. Pernah, sekarang nomor 2, tapi kan dia pernah jadi orang paling kaya. Nomor 10 juga udah bagus sih dok sebenarnya. Nomor 10 udah bagus ya. Saya juga mau nomor 10 juga dok. Gitu. Jadi ya gitu. Jadi kita artinya harapannya banyak gitu. Nggak serta merta begitu autism artinya udah dunia runtuh, udah selesai lah, udah nggak bisa apa-apa, anak saya udah parah lah, udah nggak bisa diapa-apain. Nggak, no. Dia bisa jadi seseorang yang sangat baik. Karena kalau kita mau lihat dari sisi sebelahnya, dari sisi positif cara kita lihatnya, anak ini punya suatu kelebihan yang dalam tanda kutip karena berlebihannya jadi sehingga timbul gangguan. Kalau kita mau lihat begitu juga bisa gitu. Baik dok, mungkin yang paling utama nomor 1 sabar ya dok ya. Sabar. Itu kunci segala masalah di dunia ini, sabar. Sama mungkin jadi orang tua, saya tangkap dari beberapa diskusi dokter itu, kita menyiapkan mental untuk terus maju ya dok. Jadi bukan cuma kita ngurus anaknya aja, tapi kita juga sebagai orang tua harus bisa mungkin berbagi tugas, harus rutin siapa yang nganterin, dan juga mungkin memberikan pemahaman kepada lingkungan kita, bagaimana kita bisa menyiapkan tempat yang aman dan nyaman nih untuk anak-anak dengan autisme. Oke dok, nah aku punya pertanyaan lagi nih dok seputar namanya Glass Child. Jadi kalau ada mungkin dokter pernah nonton juga ada film namanya It's Okay Not to Be Okay. Jadi ceritanya dia kakaknya mengidap autisme. Lalu adanya ini anak tipikal mungkin yang bisa berkehidupan secara normal seperti biasa. Nah orang tua itu misalnya kita punya anak atau anak bersaudara ini kadang-kadang kan kasih sayangnya cenderung diberikan berlebihan juga kepada yang autisme ini dok. Nah dengan konsep Glass Child ini ada dampaknya nggak sih dok untuk keluarga gitu? Jadi sebenarnya Glass Child sendiri itu cuman dibilang anak-anak yang rapuh, anak-anak yang mudah pecah gitu ya. Jadi sebenarnya Glass Child tuh maknanya itu aslinya. Nah, tapi dibungkus bahwa anak-anak tadi karena anak-anak misalnya mereka ada bersaudara gitu ya, si orang tua sibuk mengatasi yang satu, si anak yang tipikal ini jadi tidak mendapatkan perhatian dengan semestinya. Nah, jadi sebenarnya istilahnya gitu. Menurut saya itu juga sesuatu hal yang bukan hanya pada anak kebutuhan khusus, bukan hanya pada anak-anak dengan special needs, even dua-duanya anak tipikal, kalau satu lebih disayang daripada satunya kan efeknya sama. Atau satu lebih diperhatiin daripada satunya kan efeknya sama. Jadi memang itu yang paling berat jadi orang tua. Ya kita harus memberikan perhatian yang sama dalam tanda kutip sama antara anak-anak kita kalau kita punya lebih dari satu anak dengan porsi yang sesuai. Jadi nggak boleh berlebihan tapi nggak boleh juga kekurangan. Nah di dunia ini kan yang repot kan itu, yang pas-pas aja itu yang susah gitu. Kalau terlalu protektif gampang, kurang protektif gampang, di tengah-tengah itu yang susah. Ya kan? Nah itu sebenarnya yang lebih repot. Nah pertanyaan tadi dok, si anak tipikalnya kasihan dok, mesti bantuin si anak-anak dengan kebutuhan khususnya kalau kebetulan gangguannya berat gitu kan gitu. Sekarang saya mau nanya, kalau dia nggak kebutuhan khusus tapi kebetulan dia kurang beruntung, emang nggak mau ditemenin? Gampangnya misalnya Mbak Astari ini sukses, kaya raya, orang nomor 1 paling kaya di Indonesia. Nah, adiknya kebetulan amit-amit gitu ya, adiknya kebetulan nggak beruntung, dia bikin startup terus jatuh miskin, karena startup kan jatuh ceritanya kan, peluk jatuh miskin. Ayo, masa nggak mau dibantuin? Apakah itu menjadi
dianggap wajib bertanggung jawab, that's hard. Jadi itu artinya kita di timur kan masih akan tetap menjaga pasti keluarga kita. Ya sama lah kayak urusan penghasilan yang lapis-lapis ke atas, lapis ke bawah, sandwich generation gitu kan. Itu kan kalau di dunia barat mungkin mereka apaan tuh gitu kan. Tapi kalau di sini kan kita masih kayak gitu. Jadi kan nanti kekeluargaan kita kan masih sangat hebat. Nah itu sebenarnya yang bagus gitu kan, keluarga kita masih sangat hebat. Nah jadi kita pasti akan tetap membantu apapun yang terjadi. Jadi maksud saya jangan murni dianggap sebagai suatu beban gitu. Ya sebagai adik kita yang mesti dibantu gitu, atau saudara kita yang mesti dibantu gitu kan. Nanti kita harus kayak look on the bright side ya dok ya. Everything will be solved kalau kita juga merasa ada positifnya nih, ada semangatnya untuk terus maju. Oke dok, nah berarti kan kalau misalkan untuk keluarga-keluarga nih yang di rumah mungkin mau lihat atau lihat perkembangan anaknya, kan sekarang masih rutin vaksin ya kalau untuk di range usia yang tadi dokter sempat bilang. Sambil lihat juga bukunya kan suka ada checklist tuh perkembangan anak. Nanti kalau misalkan dirasa ada yang kurang catch up, baru bisa konsul ke dokter spesialis konsultan neurologi ya dok ya. Biasanya prosesnya kurang lebih seperti itu. Ya jadi yang paling jadi gini, kalau kita ngomongin pertumbuhan dan perkembangan itu kan yang dipantau tadi kan di buku KIA-nya gitu kan, yang dipantau kan adalah pertumbuhan dan perkembangan. Di pertumbuhan dan perkembangan itu, pertumbuhan itu komponennya berat badan, panjang badan, lingkar kepala. Jangan lupa ya, jadi ada berat badan, panjang badan, lingkar kepala. Terus di komponen perkembangan itu tadi kemampuan gerak kasar, kemampuan gerak halus, kemampuan bicara, ya kemampuan sosialisasi. Nah, itu kan dipantau. Nah, ada kuesioner atau alat-alat screening atau alat-alat buat penapis buat keadaan-keadaan khusus. Misalnya kalau di gangguan spektrum autis mulai dari usia 15 bulan kita bisa menggunakan MCAT-RF. Jadi kita bisa pakai, itu toolsnya free, bisa dipakai dengan mudah gitu. Nah jadi dasar utamanya kita akan tetap melakukan screening sesuai dengan usia dari anak-anak kita gitu. Oke dok, mungkin ada informasi terakhir nih, karena nggak berasa juga udah hampir setengah jam ya kita ngobrol nih dok, nih seru banget, informasinya juga bermanfaat banget, mudah-mudahan moms and dads di rumah dapat mengambil nilai-nilai baik yang bisa ditangkap dari diskusi hari ini. Silakan dok. Ya, yang paling penting adalah yang pertama buat kalau kita punya anak lah ya. Jadi kalau kita punya anak, kita harus know it early, jadi kita harus tahu itu sedini mungkin. Kita harus tahu itu setepat mungkin, lalu kita harus melakukan tata laksana atau melakukan terapi gitu ya pada anaknya secepat mungkin. Ya, jadi dini, tepat, dan cepat. Ya, itu yang pertama. Kalau untuk lingkungan atau di lingkungan kita, ini yang agak susah nih. Pesan saya adalah tolong bantu anak-anak kita atau generasi penerus kita yang adalah ABK atau adalah special needs, terimalah mereka di masyarakat gitu. Ya, misalnya kalau di sekolahan gitu kan, misalnya ibu punya temen atau anak temennya atau temen anaknya gitu ya yang punya kebutuhan khusus, jangan dicerca, jangan diusir gitu kan. Oh, autis tuh, udah jangan sekolah di sini lah, kita singkirin aja dari sini gitu. Terganggu anak kita gitu. Enggak, karena mereka itu juga memberikan warna pada hidup anak-anak kita gitu. Kita juga mesti memberitahukan anak-anak kita bahwa ada loh anak-anak dengan perilaku yang khusus. Kalau di luar negeri ya hal itu udah oke banget gitu. Ya luar negeri terutama negara-negara maju ya. Jadi di negara-negara maju tuh acceptance-nya lingkungan terutama terhadap anak-anak dengan neurodivergent itu udah bagus banget gitu. Jadi
misalnya ada anak Asperger gitu, dia sekolah, dia tahu dia Asperger, terus ada anak baru datang, oke ini kemungkinan dia Asperger. Jadi gurunya bisa ngomong nih, anak ini ada Aspergernya, dia mau sekolah sama kita ya gitu. Terus si anak Asperger bisa nyamperin, oke, hi, I'm Asperger too, we can be friends. Tapi yang paling utama bukan masalah anaknya, friend-nya, tapi adalah lingkungannya itu dengan tenang aja ngomong bahwa anak ini ada autisnya, anak ini ada Aspergernya, kita temenin ya rame-rame ya gitu. Kalau di sini kan, wah anak itu ada autisnya di kelas, hancur deh kelas kita deh. Atau aduh anak kita mau belajar apa nih gitu. Kadang-kadang, saya tahu nggak semua, sekali lagi saya nggak mengeneralisasi semua, tapi masih kadang-kadang ada hal-hal seperti itu yang membuat anak-anak dengan kebutuhan khusus ini menjadi sangat-sangat kasihan gitu. Nah, sekaligus nih kita kan memperingati Autism Awareness Day. Nah, jadi kita mungkin bisa memberikan lingkungan yang nyaman untuk semua pihak. Mungkin misalkan ketemu anak autism yang lagi mungkin hit up atau sedang tantrum. Nah, kita bisa menawarkan bantuan nih mungkin kepada orang tuanya atau pengasuhnya di saat itu. Apakah anak tersebut bisa dibantu dengan misalkan pelukan atau misalnya memberikan ruangan yang senyap dan sebagainya. Jadi kita nggak serta-merta memberikan aduh kenapa nih atau label-label atau stigma tersendiri kepada anak-anak dengan kebutuhan khusus. Baik dok, kalau gitu tadi dokter sudah memberikan informasi kepada moms and dads dan juga sudah memberikan pesan-pesan berharganya. Kalau gitu kita undur diri karena sudah masuk ke akhir sesi. Kalau gitu untuk moms and dads jangan lupa untuk terus saksikan Keluarga Modern Parent yang ada di YouTube channel Mother Care Indonesia. Kali ini kita bekerjasama dengan Dr. Ivan dari RSEK Hospital Bekasi. Kalau gitu saya Astari undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye!